Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ridwan Effendi, guru SMK Negeri 1 Poh Pelem, Wonogiri. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai mata pelajaran simulasi digital. Pada mata pelajaran simulasi digital, saya menggunakan buku pegangan dari Erlangga yang disusun oleh Andi Novianto untuk kelas 10. Nah, di semester Gasal ini ada beberapa bab yang harus kita pelajari, ya. Yang pertama, di kompetensi dasar 3.1 itu menerapkan logika dan algoritma komputer. Nah, kemudian dilanjutkan pada kompetensi dasar 4.1 menggunakan fungsi-fungsi perintah atau yang disebut komen. Kemudian di pertemuan pertama ini ya, kita akan membahas logika dan algoritma. Pengertian dari logika. Ya. Secara etimologis, logika adalah istilah yang dibentuk dari kata logikos yang berasal dari kata benda logos. Kata logos berarti sesuatu yang diutarakan, sesuatu pertimbangan akal, ya, atau dalam kurung pikiran, kemudian kata, percakapan, atau ungkapan lewat bahasa. Kata logikos berarti mengenal kata, mengenai percakapan atau yang berkenaan dengan ungkapan lewat bahasa. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika menurut ahli. Logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diatur lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Ini menurut ahli yang namanya Jan Hendrik Rapar pada tahun 1996. Kemudian logika adalah ilmu dan kecakapan menalar berpikir dengan tepat. Ini menurut Puspoprodjo dan Gilarso pada tahun 2006. Kemudian logika adalah suatu metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan menalar. Ini menurut Sukadijo pada tahun 1983 sampai 1994. Jenis logika. Jenis logika ada dua. Yang pertama, logika tradisional dan yang kedua, logika modern. Logika modern atau biasanya disebut logika simbolik. Nah, karena logika ini menggunakan tanda-tanda atau simbol-simbol matematik, ya, dan hanya sanggup membahas hubungan antara tanda-tanda itu. Padahal realitasnya tak mungkin dapat ditangkap sepenuhnya dan setepat-tepatnya oleh simbol-simbol matematik. Kemudian logika tradisional. Logika ini membahas dan mempersoalkan tentang definisi, konsep, dan term atau istilah menurut struktur, susunan, dan nuansanya, serta seluk-beluk penalaran untuk memperoleh kebenaran yang lebih sesuai dengan realitas. Kegunaan logika. Ada 4 kegunaan logika. Pertama,
membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tepat, tertib, metodis, dan koheren. Kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Yang ketiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Yang keempat, meningkatkan cinta dan keberanian dan menghindari kekeliruan kesesatan. Nah, kita masuk di pengertian algoritma. Apakah algoritma itu? Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Kata logis merupakan kata kunci dalam algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma harus logis dan harus dapat ditentukan bernilai salah atau benar. Dalam beberapa konteks, algoritma adalah spesifikasi urutan langkah untuk melakukan pekerjaan tertentu. Nah, pertimbangan dalam pemilihan algoritma adalah: pertama, algoritma haruslah benar. Artinya, algoritma akan memberikan keluaran yang dikehendaki dari sejumlah masukan yang diberikan. Tidak peduli sebagus apapun algoritmanya, kalau memberikan keluaran yang salah, pastilah algoritma tersebut bukanlah algoritma yang baik. Beda algoritma dengan program. Nah, program adalah kumpulan pernyataan komputer, sedangkan metode dan tahapan sistematis dalam program adalah algoritma. Nah, program ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman. Jadi bisa disebut bahwa program adalah suatu implementasi dari bahasa pemrograman. Nah, beberapa pakar memberikan formula bahwa program adalah algoritma ditambah bahasa, atau dalam kurung struktur data. Algoritma merupakan hasil pemikiran konseptual supaya dapat dilaksanakan oleh komputer. Algoritma harus ditranslasikan ke dalam notasi bahasa pemrograman. Nah, adalah beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pendeklarasian variabel, kemudian pemilihan tipe data, kemudian pemakaian instruksi-instruksi, kemudian aturan sintaksis, lalu tampilan hasil, dan cara pengoperasian kompiler atau interpreter. Nah, contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini ada tabel contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Pertama ya, proses. Nah, ini proses. Membuat kue. Algoritmanya apa? Resep kue. Nah, kemudian contoh langkah dalam algoritma seperti apa? Ya, sesuai dengan yang ada di resep kue. Misalnya nih, masukkan telur ke dalam wajan, kocok sampai mengembang, beri tepung, kemudian jadi adonan, masukkan ke oven, tunggu beberapa menit, jadi keluarkan. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, membuat pakaian. Algoritmanya pola pakaian. Contoh langkah dalam algoritma. Yang pertama, ya, siapkan kain, gunting kain dari pinggir ke kiri bawah ke arah kanan sejauh 5 cm. Ya, sesuai dengan pola pakaian yang ingin dibuat ya, beserta ukuran-ukurannya. Kemudian yang ketiga, merakit mobil. Algoritmanya panduan merakit. Nah, contoh langkah dalam algoritmanya, sambungkan komponen A dengan komponen B. Kemudian seterusnya apa-apa langkah selanjutnya diikuti. Nah, sampai mobil itu terakit dengan baik. Kemudian di kegiatan sehari-hari,
algoritmanya jadwal harian. Nah, contohnya langkah dalam algoritma. Misalnya kita bangun jam 5 pagi, kemudian sholat subuh. Nah, ketika pukul 6 kita mandi pagi. Kemudian pukul 7 kita berangkat sekolah atau kuliah, atau yang kerja ya kerja itu. Yang kelima, mengisi voucher HP. Ya, misalkan pulsanya habis atau kuotanya habis ya. Nah, kita membeli voucher HP. Nah, di dalam voucher itu pasti ada panduannya. Nah, itu algoritmanya. Kemudian langkah-langkah dalam algoritmanya. Bagaimana mengisi voucher tersebut agar bisa digunakan. Ya, pasti ada tata caranya seperti itu. Misalnya nih, tekan 888, masukkan nomor voucher, bla 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 sampai voucher terisi dan bisa digunakan. Nah, seperti itu penjelasan mengenai logika dan algoritma. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.